Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Hari ini alhamdulillah Allah menyampaikan kita pada episode ke-18 seri baca Sirah Nabawiyah kita. Judul hari ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kabilah-kabilah dan permulaan kaum Ansar menganut Islam. Selamat menikmati sajian Sirah Nabawiyah berikut ini. Pada setiap musim haji, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kabilah-kabilah yang datang ke Baitul Haram, membacakan kitab Allah kepada mereka dan mengajak untuk mentauhidkan Allah. Tetapi tidak seorang pun yang menyambut ajakannya. Ibnu Sa'ad di dalam Tabaqatnya berkata, pada setiap musim haji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi dan mengikuti orang-orang yang sedang menunaikan haji sampai ke rumah-rumah mereka dan di pasar-pasar Ukaz, Majinnah, dan Zil Majaz. Beliau mengajak mereka agar bersedia membelanya sehingga ia dapat menyampaikan risalah Allah dengan imbalan surga bagi mereka. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapat seorang pun yang membelanya. Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseru kepada mereka, "Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian beruntung. Dengan kalimat-kalimat ini kalian akan menguasai bangsa Arab dan orang-orang Ajam. Jika kalian beriman, maka kalian akan menjadi raja di surga." Abu Lahab selalu menguntit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya menimpali, "Jangan kalian mengikutinya. Sesungguhnya dia seorang yang murtad dan pendusta." Sehingga mereka dengan cara yang kasar menolak dan menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat At-Tabaqatul Kubra Ibnu Sa'ad 1/200 sampai 201, kemudian di kitab Sirah Ibnu Hisham 1, saya tidak tahu satu ini apakah bab 1 atau kitab 1 ya, buku 1, _423. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Az-Zuhri bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Bani Amir bin Sa'sa'ah, lalu mengajak mereka beriman kepada Allah dan menawarkan agama Islam kepada mereka. Kemudian salah satu dari mereka, Bahiroh bin Firas, berkata, "Demi Allah, kalau aku mengambil anak muda ini dari Quraisy, pasti orang-orang Arab akan membunuhnya." Selanjutnya dia bertanya, "Bagaimana jika kami berbaiat kepadamu, kemudian Allah memenangkan kamu atas musuhmu? Apakah kami akan mendapatkan kedudukan atau kekuasaan sesudahmu?" Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya urusan kekuasaan itu berada di tangan Allah. Dia akan memberikan kekuasaan itu kepada siapa yang dikehendakinya." Bahirah bin Firas berkata, "Apakah engkau akan menyerahkan leher-leher kami kepada orang-orang Arab demi membelamu? Tetapi setelah Allah memenangkanmu, kekuasaan itu diserahkan kepada selain kami. Kami tidak ada urusan denganmu." Ini ada di dalam Sirah Ibnu Hisham 1/425 dan dalam Tarikh Tabari 2/350. Pada tahun ke-11 dari kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kabilah-kabilah sebagaimana dilakukannya setiap tahun. Ketika berada di Aqabah, yaitu suatu tempat antara Mina dan Makkah, tempat melempar jumrah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan sekelompok orang dari kabilah Khazraj yang sudah dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima kebaikan. Mereka sebanyak 6 orang, yaitu As'ad bin Zurarah, Auf bin Haris, Rafi bin Malik, Qutbah bin Amr, Uqbah bin Amr, dan Jabir bin Abdullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, "Kalian siapa?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang dari kabilah Khazraj." Beliau bertanya lagi, "Apakah kalian dari orang-orang yang bersahabat dengan orang-orang Yahudi?" Mereka menjawab, "Ya, benar." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah kalian bersedia duduk bersama kami untuk bercakap-cakap?" Jawab mereka, "Baik." Lalu mereka duduk bersama beliau. Beliau mengajak mereka supaya beriman kepada Allah, menawarkan Islam kepada mereka, kemudian membacakan beberapa ayat suci Al-Quran.
Di antara hal yang telah mengkondisikan hati mereka untuk menerima Islam ialah keberadaan orang-orang Yahudi di negeri mereka. Sedangkan orang-orang Yahudi dikenal sebagai ahli agama dan ilmu pengetahuan. Jika terjadi pertentangan atau peperangan antara mereka dan orang-orang Yahudi, maka kaum Yahudi berkata kepada mereka, "Sesungguhnya sekarang telah tiba saatnya akan dibangkitkan seorang nabi. Kami akan mengikutinya dan bersamanya kami akan memerangi kalian, sebagaimana pembunuhan Ad dan Iram." Setelah Rasulullah SAW berbicara kepada mereka dan mengajak mereka untuk menganut Islam, mereka berkata seraya saling berpandangan, "Demi Allah, ketahuilah bahwa dia adalah nabi yang dijanjikan oleh orang-orang Yahudi kepadamu. Jangan sampai mereka mendahului kamu." Nah, akhirnya mereka bersedia menganut Islam dan berkata, "Kami tinggalkan kabilah kami yang selalu bermusuhan satu sama lain. Tidak ada kabilah yang saling bermusuhan begitu hebat seperti mereka. Masing-masing berusaha menghancurkan lawannya. Mudah-mudahan bersama Anda, Allah akan mempersatukan mereka lagi. Kami akan mendatangi mereka dan mengajak mereka supaya taat kepada Anda. Kepada mereka akan kami tawarkan pula agama yang telah kami terima dari Anda. Apabila Anda berkenan mempersatukan mereka di bawah pimpinan Anda, maka tidak ada orang lain yang lebih mulia daripada Anda." Kemudian mereka pulang dan berjanji kepada Rasulullah SAW akan bertemu lagi pada musim haji mendatang. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Asim bin Umar dari beberapa tokoh kaumnya. Lihat Sirah Ibnu Hisham 1/426. Demikian teman pecinta sejarah semua. Untuk hari ini hanya sekitar 2 halaman lebih sedikit dan memang tidak ada ibroh seperti biasanya, jadi ini hanya mengisahkan. Jadi ibrohnya itu akan dipautkan ke judul berikutnya. Jadi hanya itu saja untuk episode ke-18 hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi tidak bosan saya katakan kita bisa mengambil hikmah dan ibroh untuk kita di kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.